Shalom, selamat pagi dan selamat memasuki musim baru. Selalu dalam harapan Tuhan senantiasa mau menyertai, mau menuntun, mau memberkati kita. Kita percaya sungguh bahwa tangan kasih Tuhan tidak pernah akan terlepas daripada kita, tetapi kita juga tidak boleh jauh dari harapan-harapan menikmati kehidupan dalam kebersamaan, dalam hubungan juga dengan Tuhan. Tentu kita harus dipedomani oleh firman Tuhan yang akan kita melangkah di musim baru ini. Dan saya mengambil bahan bacaan sebagaimana yang diterbitkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Pusat Maluku dari kitab Galatia pasal 1 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-24. Tetapi mendahului pembacaan dan refleksi bersama, kita butuh kuasa Tuhan Yesus untuk menuntun kita. Dan mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menuntun, menyertai dan memberkati kami dalam menapaki perjalanan hidup ini sampai tiba lagi di usbu baru pada bulan Juli tahun 2024 ini. Kami mengucap syukur atas kasih Tuhan itu, dan kami selalu punya harapan supaya Tuhan mau menyertai, menjaga, memelihara kami selalu dalam memasuki usbu yang akan kami tapaki ini. Dan dalam perjalanan kami di usbu yang baru ini, kami kembali mau dikuatkan oleh firman Tuhan, baik lewat bacaan Alkitab maupun refleksi yang nanti akan sampaikan. Mendahului semua ini, kami minta tuntunan Roh Kudus agar firman Tuhan ini benar-benar kami pahami, kami hayati, dan kami merespons itu dalam seluruh kehidupan yang kami jalani dari hari ke hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu dan semua anak-anak, para pemuda yang mendengarkan renungan pagi dalam usbu ini, bahwa Galatia 1 ayat 11 sampai dengan ayat 24 yang berbunyi demikian. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penghayatan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang rajin, yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat
Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang mendahului menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Ya, demikian bahan bacaan kita. Bapak Ibu Saudara semua, tema pemberitaan kita dalam usbul yang kita masuki ini menjadi seluruh perenungan bersama untuk kita nanti merespons, merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang diterbitkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Kota Maluku, yaitu tema mingguan kesiapan diri menjadi pelayan Kristus. Sekali lagi, kesiapan diri menjadi pelayan Kristus dengan bahan bacaan sebagaimana yang kita sudah baca tadi, Galatia 1 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-24. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Gereja Kota Maluku di tahun 2024 ini kita akan memasuki tahun di mana proses pemilihan majelis jemaat akan dilakukan. Kini kita sudah berada dalam tahap pendaftaran sampai pengesahan daftar tetap pemilih, dan akan dibentuk panitia, dan sesudah itu akan berada dalam proses-proses pengajuan calon penatua dan calon diaken. Sesungguhnya ketika kita berada dalam tahap proses pengajuan calon penatua dan calon diaken, semua orang selalu bertanya di dalam diri, siapa sebenarnya yang bisa dipercayakan? Apakah diriku atau mereka yang lain? Kalau bertanya tentang apakah diriku, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah menerima dengan ketulusan hati. Tapi kemungkinan yang kedua juga adalah menolak dengan rasa pesimisme. Menerima dengan ketulusan hati menunjukkan bahwa kurang lebihnya dia di dalam proses perjalanan hidup sebagai anak Tuhan yang sudah siap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dia selalu punya harapan bahwa Tuhan tetap akan menyertai, Tuhan tetap akan memberkati, Tuhan tetap akan menuntut. Dalam kekuranganmu Tuhan akan melengkapi. Itu dia punya komitmen iman. Tetapi ketika bertanya terhadap diri, mungkin orang lain dan aku tidak bisa, itu cuma juga ada dua hal. Yang pertama, masih meragukan diri terhadap tanggung jawab yang diberikan. Yang kedua, selalu juga berpikir apa untung dan apa ruginya dalam proses pemilihan ini. Terhadap kedua hal yang demikian, baik dalam sikap optimisme untuk bersedia maupun dalam sikap pesimisme untuk tidak bersedia, maka kita belajar dari Alkitab sebagai firman Tuhan bagi kita semua yang menuntun arah perjalanan, yang menuntun kita untuk mengambil keputusan. Bahwa Paulus, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi seorang rasul. Malah dikatakan tadi, dia adalah orang salah satu tokoh penghambat penganiayaan jemaat-jemaat Kristus. Tetapi di balik semua yang dia lakukan, Allah berkenan terhadap dirinya dan mengutus dirinya yang didahului dengan sebuah pertobatan dan pembaharuan diri serta pengenalan diri, dan semua berproses itu di dalam kehendak Allah, sehingga dia memiliki jiwa keberanian, kesemangatan, dan bertanggung jawab secara sungguh-sungguh, memiliki dedikasi dan loyalitas yang luar biasa. Kalau kita baca dari kitab-kitab atau surat-surat Paulus, karena itu komitmen diri sebagai orang percaya, komitmen diri dalam kapasitas diri sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan,
harus mempunyai sikap optimisme dalam memenuhi panggilan. Sehingga kalau Tuhan berkenan, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Apapun kedudukan, apapun jabatan, apapun keberadaan kita, Tuhan tahu dalam kehidupan yang kita jalani. Siapapun dia, mata Tuhan itu selebar-lebarnya melihat seluruh keberadaan hidup kita. Dan oleh karena itu tanggung jawab kita adalah bagaimana Allah itu dimuliakan. Kalau kita tidak mau merelakan diri dalam seluruh proses pengabdian dan pelayanan yang kita lakukan, bagaimana kita bisa menghadirkan dan menyaksikan kebesaran kasih Allah dalam Yesus Kristus kalau kita tidak mau mempersembahkan apa yang terbaik? Dan karena itu, marilah kita semua berdoa. Kalau di antara kita ada yang dipercayakan, bersedialah. Sual ya dan tidak pada waktunya itu adalah sual Tuhan. Bukan berarti ketika kita tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tidak. Semua itu dalam rancangan Tuhan. Sebab kalau kita menjadi orang yang dipercayakan, kita menjalani dan Tuhan memberkati. Kalau kita juga bersedia tapi pada waktunya kita belum dipercayakan, Tuhan juga memberkati. Yang penting ketulusan hati kita untuk melakukan apa yang harus kita kerjakan, kita persembahkan bagi Tuhan. Oleh karena itu, kesiapan diri mulai dari sekarang ini adalah hal yang penting. Paulus menasihatkan jemaat di Galatia supaya mereka juga mempersiapkan diri secara baik dalam kehidupan persekutuan berjemaat. Paulus sadar bahwa ia dalam tanggung jawab sebagai seorang rasul itu bukan karena dirinya, tetapi karena ia menerima apa yang dikatakan situ oleh penyataan Yesus Tuhan kita. Dalam keyakinan dirinya ini, dia mengajak supaya kepada jemaat-jemaat di Galatia untuk senantiasa mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang benar dalam kaitan dengan tanggung jawab untuk menghadirkan Injil Yesus Kristus atau tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Hal yang kedua, terlepas daripada proses pemilihan majelis jemaat, kita mau katakan juga kepada kita semua bahwa di tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga kita, di tengah kehidupan tugas dan pengabdian kita di mana saja ketika kita dipercayakan untuk mengabdi, bekerja, maka kita ini adalah orang yang memiliki identitas Kristiani yang sesungguhnya di dalam seluruh kerja-kerja itu tidak harus menjadikan diri kita sebagai pelayan Kristus. Artinya kita harus mengabdi, melayani dengan baik, dengan jujur, supaya dia berdaya guna, berhasil guna bagi pekerjaan Tuhan lewat kerja-kerja itu, bagi kemuliaan Tuhan lewat kerja-kerja itu, supaya kita menjadi orang-orang yang mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan Allah di dalam seluruh karya-karya kita. Itulah yang menjadi harapan bersama. Karena itu kesiapan diri adalah hal yang penting dalam proses perjalanan hidup ini. Dengan kesiapan diri kita mampu mengintrospeksi diri. Dengan kesiapan diri kita mampu untuk melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Dengan kesiapan diri kita akan lihat hari esok yang penuh harapan. Dan marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapkanlah diri kita untuk menjadi pelayan Kristus dalam hari-hari hidup yang kita jalani, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam persekutuan di unit sektor pada organisasi, tetapi juga dalam keutuhan kehidupan berjemaat, bergereja, gereja Pastoral Maluku. Selamat memasuki usbu yang baru, dan selamat mengabdi, melayani, selamat berkarya, selamat bekerja.
Tuhan pasti dan selalu menyertai, menuntun dan memberkati. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan semua saudara. Demikianlah firman Tuhan dalam refleksi ini. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi. Shalom.